Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Ariyanti, NIM 22112045, kelas HES 4B. Baik, saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 8, yaitu penagihan pajak dengan surat paksa, dan juga kelompok 9, yaitu sanksi administrasi perpajakan. Penarikan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Bila mana utang pajak tidak dibayar, maka KPP menerbitkan surat teguran, dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan, dan apabila masih belum dibayar, lalu dilakukan tindakan lelang oleh kantor lelang negara atas permintaan kantor. Penarikan pajak dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penerbitan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang kedua, penerbitan teguran apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah diterbitkannya surat tagihan pajak, maka pemerintah akan menerbitkan surat teguran. Ketiga, penerbitan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah diterbitkannya surat teguran. Yang keempat, penyitaan barang setelah surat paksa diterbitkan. Pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima, penyegelan tempat usaha atau tempat tinggal apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah dilakukan penyitaan barang, maka pemerintah dapat melakukan penyegelan terhadap tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak. Yang keenam, pelelangan barang sitaan apabila wajib pajak masih tidak melunasi utang pajaknya setelah dilakukan penyitaan dan penyegelan, maka barang sitaan akan dijual melalui lelang. Lanjut makalah kelompok 9, yaitu tentang sanksi administrasi perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sedangkan sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak baik sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jenis-jenis sanksi perpajakan. Yang pertama, sanksi administrasi. Ada denda, bunga, kenaikan. Sanksi denda biasanya diberikan jika wajib pajak melakukan kesalahan tertentu, seperti tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tepat waktu. Denda ini bervariasi tergantung jenis pelanggarannya. Misalnya 500.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Berikut ada bunga. Sanksi bunga diberlakukan jika wajib pajak terlambat membayar atau melaporkan pajak. Contohnya, denda sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran pajak. Kemudian kenaikan. Sanksi ini biasanya berupa penambahan jumlah pajak yang harus dibayar, bisa mencapai 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Misalnya, sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak terutang jika wajib pajak melakukan koreksi sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus. Kemudian yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana yaitu ada pidana penjara, pidana kurungan, dan sanksi denda pidana. Sanksi penjara yaitu dijatuhkan untuk pelaku pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen perpajakan. Hukuman penjara biasanya bervariasi, umumnya mulai dari 6 bulan hingga 6 tahun. Berikut pidana kurungan. Diberikan untuk pelanggaran administrasi yang berat namun tidak sampai tahap penggelapan atau pemalsuan, dengan hukuman berupa kurungan sampai beberapa bulan. Kemudian sanksi dengan pidana.
Selain penjara, pelanggar juga dapat dikenakan dengan pidana yang jumlahnya bisa sangat besar, misalnya sampai beberapa miliar rupiah tergantung dari beratnya pelanggaran. Kemudian dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertama, peningkatan kepatuhan. Ketika sanksi yang dikenakan cukup berat dan diterapkan secara konsisten, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak untuk menghindari sanksi tersebut. Yang kedua, efek jerah. Wajib pajak yang pernah dikenakan sanksi biasanya akan lebih berhati-hati di masa mendatang untuk menghindari pengulangan sanksi yang sama. Yang ketiga, persepsi keadilan. Wajib pajak akan merasa bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan dapat meningkatkan kepatuhan secara umum. Yang keempat, peningkatan penerimaan pajak. Wajib pajak yang takut dikenai sanksi akan lebih cenderung melaporkan pendapatan mereka dengan benar dan tepat waktu. Dan yang kelima, itu terakhir, mengurangi praktik penghindaran pajak. Wajib pajak yang tahu bahwa risiko dikenai sanksi besar cenderung tidak akan mencari celah-celah hukum untuk menghindari pembayaran pajak. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan makalah dari saya mengenai kelompok 89. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.